Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lambang. Di build kali ini kita bakalan balik lagi dengan konten flipping PC ya. Jadi buat kalian yang mau beli PC ini silahkan langsung aja kontak saya via DM lewat WhatsApp atau lewat Instagram. Untuk kontaknya bisa langsung aja lihat di deskripsi ya. Untuk build kali ini kita akan balik lagi juga dengan build mini ITX dan kita di sini bakalan pakai casing dari Darkflash yang tipenya ini adalah DLH21. Jadi secara bentuknya udah mirip banget dengan konsol-konsol ya, seperti Xbox dan juga seperti PS5. Nah, di build ini juga kita bakalan dapat di harga kisaran 9 jutaan. Jadi kalau dari segi harga ya kira-kira kita bersaing dengan harga PS5 yang baru ya. Tapi yang pasti di sini kita bakalan bisa ngedapetin performa yang jauh lebih kencang dan juga lebih multifungsi. Masih bisa dipakai kerja, editing, gaming, juga streaming juga masih tetap oke aja. Nah, kalau begitu langsung aja kita langsung ke bagian parties yang bakalan dipakai di build kali ini. Oke, yang pertama untuk prosesor, di sini kita bakalan memilih dari AMD. Ini adalah AMD Ryzen 5 5500. Prosesor ini udah memiliki 6 core dan juga 12 threads, jadi yang pastinya lebih berguna banget untuk dipakai gaming, editing, dan juga streaming. Nah, prosesor ini juga memiliki boost clock di 4,2 GHz, tapi di rakitan ini kita bakalan overclock ke 4,4 GHz, jadi untuk performanya bakalan ada sedikit peningkatan juga. Ya, walaupun emang prosesor ini udah termasuk prosesor yang last gen ya, tapi untuk harga di under 1,5 juta, prosesor ini masih menjadi tetap pilihan terbaik buat kalian yang usage-nya campur ya. Jadi nggak cuman gaming, tapi untuk dipakai kerja juga atau nggak dipakai editing juga masih tetap oke banget. Nah, next selanjutnya kita bakalan ke motherboard. Di sini kita kebetulan kedapatan motherboard ITX dari Gigabyte, ini adalah B450i Aorus Pro Wi-Fi. Dari secara performa sih udah cukup oke ya, standar lah ya, tapi lebih baik sih nggak dipakai untuk Ryzen 7 ke atas gitu. Apalagi untuk di overclock, karena emang jumlah VRM-nya yang nggak terlalu banyak yang ada di motherboard ini. Jadi untuk Ryzen 5 atau Ryzen 3 masih tetap oke lah. Nah, di sini juga kita udah dikasih Wi-Fi dan juga Bluetooth. Jadi rata-rata motherboard ITX biasanya udah include kedua ini. Dan di sini juga kita udah dikasih heatsink untuk NVMe SSD-nya, jadi bakalan lebih dingin lah si SSD-nya. Nah, kalau untuk I/O portnya sebenarnya udah cukup banyak ya untuk di kelasan ITX. Kita udah dikasih 6 slot USB-A, ini USB 3 semuanya, dan yang merah ini 3.1. Dan juga di sini kita udah dikasih 3 buah display output ya. Jadi emang agak-agak jarang juga ya mau buat ITX dikasih 3 buah display output. Nah, selanjutnya kita bakalan ke RAM. Di sini kita bakalan pakai RAM dari Cleve. Ini adalah Cleve Bolt yang X. Kapasitas yang kita pakai di sini ada 16 GB dengan speed di 3200 MHz. Jadi sebenarnya udah standarnya sih untuk sistem zaman sekarang, untuk gaming dan editing kayaknya udah minimal banget, udah biar lebih enak dan lebih smooth untuk running programnya. Nah, untuk RAM yang dipakai sekarang juga kita nggak pakai yang flashy, kalau nggak yang terlalu RGB ya, karena emang ketutup juga casingnya, jadi kita sengaja pakai yang low profile aja, yang penting ada heatsinknya biar si RAM-nya tetap adem. Nah, lalu next kita bakalan ke SSD. Di sini juga kita bakalan pilih dari Cleve. Kita di sini pakai yang tipenya Crush C730 dengan kapasitas yang ada di 512 GB. Nah, SSD ini emang masih tetap Gen 3 ya, jadi kita menyesuaikan dengan motherboard dan juga prosesornya. Tapi untuk masalah speed dan quality sih udah jaminan bukan murahan ya. Nah, begitu dari SSD, langsung kita ke pilihan GPU. Di sini kita bakalan pakai AMD RX 6700 XT dan vendor yang bakalan kita pakai di sini adalah Power Color dan serinya yang kita pakai ini adalah Red Devil. Nah, GPU ini memiliki VRAM di 12 GB, udah punya 192 bit bus dan juga TDP rating di 230 watt. Nah, untuk GPU ini emang kita sengaja pakai GPU yang cukup powerful dan udah benar-benar proper banget untuk gaming di resolusi 2K dan juga bisa main di gaming di resolusi 4K tapi pakai upscaling. Karena emang tujuan di build kali ini kita mau menjandingin dengan performanya konsol yang bisa ngeklaim main game di game 4K. Tapi yang pastinya GPU ini bakalan bisa ngedeliver performa yang jauh lebih baik daripada performanya konsol. Di sini kita bisa ngedapetin performa gaming di resolusi 2K native tanpa upscaling sama sekali. Dengan settingan ultra rata kanan masih tetap bisa ngasilin FPS di atas 60 FPS. Jadi kalau secara untuk performa sih yang pastinya udah di atas banget antara Xbox X, kalau nggak performanya PS5. Nah, untuk lengkap benchmarknya nanti bakalan kita lihat aja di bagian section benchmarknya aja. Nah, selanjutnya kita bakalan ke CPU cooler. Di sini kita bakalan pakai AIO liquid cooler dari ID Cooling. Tipe yang kita pakai ini adalah Frostflow 240 XT. Nah, kalau ukurannya sih dia ada di 240 mm ya sesuai namanya. Jadi untuk performa cooling di sini kita benar-benar pilih cooler yang proper yang bisa ngedinginin prosesornya. Karena emang mengingat lagi kita bakalan pakai case mini ITX, jadi harus benar-benar milih cooler yang
bagus, dan juga pilih cooler yang benar-benar bisa ngedinginin walaupun dengan space yang cukup kecil seperti di casing ini. Nah, lalu selanjutnya kita ke power supply atau enggak jantung PC-nya. Jadi kita di sini pilih dari Enermax, kita pakai tipe yang Revolution SFX. Nah, untuk kapasitasnya juga udah cukup gede ya, dia ada di 650 watt, yang pastinya udah 80 plus gold certified, full modular, dan juga 100% Japanese capacitor. Jadi untuk masalah quality, untuk masalah performa dari Enermax Revolution ini udah nggak perlu ditanya, yang pastinya udah oke banget lah. Nah, oke, yang terakhir kita bakalan ngebahas PC casing. Nah, di sini kita bakalan pakai casing ITX dari Dark Flash. Ini ada DLH21. Secara bentuknya emang agak unik ya, lebih menjulang ke atas daripada memanjang atau melebar seperti casing-casing yang lainnya. Casing ini juga bisa disebut seperti kembarannya NZXT H1, kalau enggak juga Hydra Revolt 3, yang dua-duanya udah pernah kita build juga di channel ini. Nah, untuk secara kompatibilitas untuk case ITX seperti ini sebenarnya udah cukup oke. Di sini kita bisa pakai GPU yang panjangnya up to 320 mm, udah support juga radiator up to 240 mm. Tapi untuk masalah power supply di sini emang hanya bisa support SFX biasa dan SFX L. Tapi emang saran saya mendingan ambil SFX saja biar cable routingnya bakalan lebih enak. Nah, di case ini juga di keempat sisinya semuanya bisa kita buka ya. Jadi biar bisa mempermudah ketika kita mau ngerakit PC-nya. Dan di setiap panel-panelnya juga kita udah dikasih magnetic dust filter seperti ini. Nah, untuk orientasinya juga cukup unik ya untuk di casing ini. Jadi untuk I/O portnya ini keluar dari bagian atas case. Nah, untuk secara footprint, case ini termasuk irit banget space di meja kalian ya. Case ini memiliki panjang di 23 cm, lebarnya di kisaran 17 cm, dan tingginya juga di sekitaran 41 cm. Jadi emang kecil banget. Apabila misalkan kalian punya space meja yang gak terlalu besar, kita bisa saranin untuk pakai case ITX yang jenisnya seperti ini. Nah, begitu kalau dari pemilihan part-part yang di Flippin PC kali ini. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita gas ngerakit.
Captain Watanabe. Did you take him down yet? No, we're at Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years. Alhamdulillah build-nya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian setelah lihat hasil build dan benchmark tadi? Kalau secara performa, gaming di resolusi 2K dengan settingan ultra mentok kanan udah gitu tanpa ada bantuan upscaling, menurut saya build ini udah worth it banget karena udah bisa ngedapetin frame rate di atas 60 ya. Selain itu juga kita memiliki 6 core dan 12 thread ya. Jadi masih bisa kita pakai untuk streamingan dan juga editing apabila misalkan kalian pengen dipakainya untuk itu. Ya walaupun memang part-partnya mayoritas barang second, tapi tetap aja menurut saya di build ini masih benar-benar lebih worth it untuk dibeli daripada misalkan kalian beli konsol yang penggunanya cuma terbatas ya, hanya untuk sekedar gamingan aja. Sedangkan di build ini kita udah ngedapetin bener-bener PC yang full fledged dan bener-bener multifungsi, bisa kerja, bisa editing, bisa gaming, bisa streaming, bisa apapun dengan harga yang sama dengan konsol. Nah, begitu deh hasil build Flippin PC kali ini. Apabila kalian tertarik untuk beli build ini, bisa langsung DM saya aja via WhatsApp atau via Instagram. Untuk kontaknya bisa langsung cek, ada di deskripsi di bawah. Nah, sekali lagi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton. Semoga kontennya bermanfaat. Nama saya Lambang, izin undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.